Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asal Khotimah, NIM 11920202215. Saya di sini akan membuat video tugas resum dari mata kuliah telaah kurikulum oleh dosen pengampu Ibu Ratu Suntiah. Nah, sebelumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai pertemuan kedua ini, mengenai pesantren gitu. Apa dari arti dari pesantren itu sendiri dan juga jenis-jenis pesantrennya. Nah, menurut Bustaman Ahmad, bahwasannya pesantren itu diambil dari kata santri, yang dimana orang-orang itu mengatakan bahwa santri yang ditambahkan dengan diawali dengan pe dan diakhiri dengan an, dan dijadikanlah orang-orang itu beranggapan dengan sebutan pesantren. Padahal pada awalnya pesantren itu hanya berarti santri gitu. Selanjutnya, dari pengertian dasarnya menurut Hasbullah, bahwasannya pesantren itu adalah tempat belajar para santri, yang dimana dalam bahasa Arab bahwa bahwa pondok itu dalam bahasa Arab yaitu funduk, yang artinya hotel atau asrama. Maka bisa dikatakan bahwa pondok itu adalah tempatnya para santri. Makanya kenapa sekarang pesantren itu sering disebut juga dengan pondok. Nah, selanjutnya tujuan pesantren secara umum gitu ya. Tujuan pesantren secara umum ini adalah untuk mendidik anak didik gitu. Sebenarnya sama saja seperti sekolah lainnya. Tujuan sekolah juga, tujuan semua pendidikan juga untuk membimbing anak ya, untuk membimbing anak didik. Begitupun dengan pesantren, bahwasannya pesantren ini bertujuan untuk membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islami itu, yang sanggup dengan ilmunya menjadi mubalik Islam dan masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Itu untuk tujuan pesantren secara umum. Selanjutnya kita berbicara mengenai jenis-jenis pesantren. Jenis-jenis pesantren itu ada 3. Yang pertama itu ada pesantren tradisional atau salafiyah, yang kedua itu ada pesantren modern, dan yang ketiga ada pesantren semi modern gitu. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pesantren tradisional. Apa itu pesantren tradisional? Jadi pesantren tradisional ini merupakan pesantren yang tetap mempertahankan bagaimana bentuk aslinya dari pesantren itu sendiri. Jadi mengajarkan dan mempelajari kitab yang ditulis oleh ulama pada abad ke-15 serta dengan menggunakan bahasa Arab, yang dimana pola pengajarannya ini menerapkan sistem atau metode halakoh yang dilaksanakan di masjid atau surau. Nah, hakikat dari sistem pengajaran halakoh ini adalah proses penghafalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung terciptanya dan juga menciptakan santri yang menerima dan memiliki ilmu gitu. Jadi biasanya ciri-ciri dari pesantren tradisional ini yaitu dengan sorogan. Jadi sesungguhnya pada atau pesantren tradisional ini, pengajaran pendidikan ini menggunakan sistem pengajaran yang non klasikal, yang dimana selain itu dasar utama yang diterapkan pada penguasaan Al-Quran yang dilanjutkan dengan memperdalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai pesantren modern atau khalafiyah, yang dimana dalam pesantren modern ini, pondok pesantrennya memiliki kegiatan yang lebih modern atau mengikuti zaman gitu ya. Nah, pesantren modern ini cenderung memiliki seperti pendidikan formal lainnya seperti dari MI, MTS, MA sampai bahkan ke perguruan tinggi gitu. Itu mengenai pesantren modern. Nah, pesantren modern ini menggunakan sistem pengajaran formal dengan pendekatan klasikal gitu, pengajaran di dalam kelas, yang dimana kurikulumnya juga diadopsi dengan penyesuai. Jadi disesuaikan kan, kalau pesantren klasik itu, pesantren tradisional itu kan biasanya kurikulumnya sesuai dengan kiainya
atau yang mengasuh pondoknya. Nah, kalau di pesantren modern ini memiliki kurikulumnya sendiri gitu. Jadi terstruktur, bisa dikatakan terstruktur dalam pesantren modern ini. Jadi pesantren modern ini berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok pesantren. Nah, ciri-cirinya pesantren modern itu apa sih? Jadi, dalam pesantren modern itu biasanya menekankan pada percakapan bahasa Arab sama bahasa Inggris, karena mereka juga mementingkan pada menyesuaikan dengan era zaman sekarang gitu ya, yang banyak menggunakan bahasa. Nah, yang kedua itu memakai buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer, yaitu buku klasik. Lalu memiliki sekolah formal di bawah kurikulum Diknas ataupun Kemenag. Yang tadi dikatakan bahwa pesantren modern ini memiliki MI, MTS, MA, sampai bahkan ke perguruan tinggi gitu. Yang keempat itu ciri-cirinya tidak lagi memakai pengajaran atau pengajian tradisional seperti sorogan, wetonan. Sebenarnya masih ada pesantren modern yang menggunakan sorogan, hanya sebagian kecil yang menggunakan pengajian seperti itu. Nah, tujuan pesantren modern itu sendiri sebenarnya merupakan pengembangan dari pesantren salafiyah ya, yang dimana di dalamnya itu dikaitkan dengan kemajuan zaman yang ada gitu. Dengan demikian pesantren modern ini didirikan dengan tujuan untuk membantu para santri supaya mampu memiliki keterampilan intelektual muslim yang berasaskan Islam. Tidak jauh berbeda dengan pesantren salafiyah sebenarnya. Nah, sekarang ketiga kita berbicara mengenai jenis pesantren semi tradisional, yang dimana pesantren semi tradisional modern ini disebut juga pesantren yang komprehensif atau pesantren yang serbaguna, karena terdapat sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara tradisional dan juga modern, yang dimana di dalam pesantren semi tradisional ini dalam pesantren ini juga memiliki sekolah formalnya seperti ada MI-nya, MTS-nya, ada MA-nya, sampai ke bahkan sampai ke perguruan tinggi juga ada. Tapi cara pengajaran dalam pengajaran pesantrennya pun sesuai dengan pengajaran yang tradisional, yang dimana ada juga sorogan, mengaji kitab-kitab klasik, kitab kuning. Nah, pesantren jenis ini juga pada umumnya masih ditemukan pembelajaran kitab kuning, penghormatan kepada kiai yang besar, adanya konsep barokah dan sebagainya. Hanya saja dalam pesantren jenis ini sudah mulai akomodatif dan terbuka terhadap perubahan yang terjadi di dunia luar. Contohnya pesantren jenis ini yang semi tradisional, contohnya Tubu Ireng. Nah, karakteristik dari pesantren ini kan ada pengajian kitab salaf seperti takrib, jurumiyah, ta'limut ta'lim. Selain itu juga meskipun pengajiannya masih kitab kuning, tapi dia juga memiliki kurikulum modern seperti adanya bahasa Inggris, fisika, matematika, dan juga manajemen. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulannya bahwa jenis pesantren itu ada 3. Yang pertama itu ada pesantren tradisional, yang kedua ada pesantren modern, yang ketiga ada pesantren semi tradisional modern. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.